perusahaan betul. yang akan mengolah porang ini menjadi bentuk lain, produk lain kayak gitu ya Pak? Iya, Menjadi bahan mulai baku. budidaya sampai pabrikasinya sampai ekspornya. Kita lanjutkan aja untuk apa? Untuk ngobrolnya tadi Pak. Ya, silakan. Yang Ayo, terakhir, ayo. Yang terakhir tuh kan saya bertanya ke Bapak mengenai investor ya Pak ya. Investornya itu Iya, kemungkinan dari kelompok pemerintahan berarti Pak atau swasta? Swasta. Oh swasta ya. Ya. Yang sudah tersedia saat ini koperasi yang sudah bisa mensupport ya bisa ini. Tinggal mencari yang bisa support yang lainnya ya berarti ya Pak ya. Iya. Terus tadi Bapak sempat kirimkan contoh mengenai perhitungan ya, RAB. RAB-nya. Iya, RAB-nya. Ya. Contoh RAB itu. Oh ya Pak Rizal, ada butuh apa lagi Pak selain RAB Pak? Iya. Ini ada di RAB itu, sudah. Ada di RAB ini tingkat kegagalan 20%. Oh iya, kan nggak mungkin, pasti semua kegiatan pasti ada hambatan. Tingkat resiko ya Pak ya? Ya 20% itu ya wajar. Nggak mungkin 100% berhasil tanpa kendala, nggak mungkin. Ya. Ya supaya aman saja sini. Dari 20% bibit itu nggak tumbuh gitu Pak ya? Ya mungkin faktor-faktor yang lain banyak juga. Kalau bibit nggak tumbuh kan bisa saya sulami. Setiap yang tumbuh gagal mesti saya ganti gitu. Kalau tumbuhnya bisa 100% Bapak. Karena kalau ada yang mati saya ganti. Itu kebutuhan lahannya berarti lahan kering ya Pak mungkin ya? Faktor-faktor lain yang muncul suatu saat gitu. Ya wajar lah itu 20%. Ini mungkin rencananya kita juga mencarikan investor untuk Pak Harun kah mungkin Pak? Bagus. Iya. Terutama yang memang investor yang dicari itu yang terbiasa, yang sudah punya kemampuan memproduksi. Kalau pengolahan ya. Kalau memproduksi saya sendiri, ilmu saya sudah cukup. Bukan Pak, maksudnya pengolahan membuat mesinnya juga saya membidangi. Oh gitu. Ya, Tapi kan investor itu mungkin ya dia mendatangkan mesin dari Cina atau Jepang. Nah itu. Ini untuk loh Pak, untuk daerah Magelang. Karena kultur tanah dan lingkungannya, suhunya sudah saya selidiki paling cocok. Sewa lahannya juga murah. Nah itu sudah termasuk sewa lahan itu Pak. Daerah mana Pak? Magelang yang cocok ya Pak ya? Iya, Magelang itu dibandingkan di Klaten, kultur tanahnya nggak masuk untuk porang. Untuk porang, butuh hawa yang sejuk gitu ya Pak berarti Pak? Ya hawa juga. Ini kan ketinggian di atas permukaan air laut, PDPL-nya itu maksimal 1000. Oh maksimal 1000 di atas permukaan air laut. Kalau di atas 1000 misalnya di pegunungan, ya hidup tapi tingkat produksinya beda. Tanahnya itu tanah kering ya Pak yang dipakai Pak? Seperti tegalan gitu ya tanahnya? Tanah gini, kalau daerah sana kan ada tegalan, ada kebun, ada sawah, tapi kultur tanahnya itu sama. Oh, sama yang ya? Sawah sama yang di tegalan sama. Berarti kalau bekasnya sawah mau kita tanami porang juga bisa ya Pak ya? Oh ya enggak apa-apa. Bisa ya? Enggak apa-apa, bisa aja. Oh begitu ya. Jadi baik tanah yang bekas sawah, tegalan maupun tanah kebun tuh nggak masalah ya untuk tanam porang? Iya. Yang penting ada pohon-pohon pelindungnya. Kalau ya pohon pelindung nanti bisa diatur. Iya baik Pak. Kalau ya itu, kalau di tanah dan ini kan nanti rencana saya mau saya sentralisasi. Sekitar 80 hektar ada di situ karena
arahnya nanti akhir-akhirnya untuk pariwisata. Oh, pariwisata. Ya, ya, ya. Pariwisata ya ada porangnya. Jadi istilahnya pariwisata Shirataki itu makanan aneka macam makanan yang terbuat dari porang. Dari porang ya. Kayak Pak Potelo itu ya Pak. Seperti Pak Potelo itu ya Pak. Seperti itu. Ya, Tapi ya. kan lebih luas lagi. Nasinya juga lebih bagus Pak, nasi porang. Itu istimewanya itu rendah karbohidrat. Ya, Itu betul, yang ya. makan itu biasanya kelas menengah ke atas. Ya, yang kecenderungan diabetes itu Pak ya. Iya. Iya, betul Pak. Ilmunya saya punya, teman-teman yang ahli Shirataki banyak, saya kawan-kawan saya, network saya cukup. Shirataki ini apa? Cara bertaninya orang Jepang? Bukan, Shirataki itu nama kelompok makanan. Kelompok makanan. Makanan Shirataki ya. Ada beras, ada wajik, ada jada, ada makanan apa saja, tapi bahan bakunya dari porang. Ya. Porang ini kalau diproduksi Pak, nanti bentuknya seperti ini tepung itu Pak ya, seperti tepung yang gandum diolah dari tepung itu. Iya. Dan 3 tingkatan Pak. Tingkatan yang terakhir tadi tepung porang. Ya. Sementara untuk ekspor sendiri beda negara beda maunya. Oh, iya. Ada yang maunya hanya terima tepungnya, ada yang chipnya. Itu. Kalau yang basah jarang. Oh, lebih banyak terima tepung atau apa tadi Pak satunya Pak? Tepung atau chip. Chip itu yang kayak keripik yang sudah kering itu. Oh, keripik yang sudah kering kemudian mereka olah lagi gitu ya. Iya, mereka jadikan tepung, mungkin menurut formulanya apa, dia tambahi apa, nggak tahu itu perusahaan. Iya. Berarti seperti keripik itu kan bahan baku setengah jadi, di sana diolah lagi menjadi barang jadi kayak gitu ya Pak. Tetapi ini kan baru ngomongkan makanan Pak. Ya. Padahal porang itu untuk bahan industri. Itu 80% untuk industri. Apa Pak bentuknya Pak? Industri ya bisa jadi buat apa, lem. Terus lem ya. Lem. Kemudian industri nggak tahu apa. Sabun bisa itu Pak. Kalau bentuknya tepung kayak sabun colek itu kan pakai tepung juga Pak. Iya. Mungkin. Iya, pakai tepung itu Pak. Jadi bapak-bapak, kebetulan basic saya itu 30 tahun kerja di perusahaan pupuk petrokimia Gresik. Oh, Bapak pensiunan Petro ya Pak ya berarti Pak? Ya, petrokimia Gresik. Jadi memang saya membidangi masalah pertanian dan sekitarnya. Ya Pak, bagus ini Pak, nyambung Pak dengan apa yang Bapak ini. Jadi nanti masalah kultur tanah, laboratoriumnya, penyediaan energinya di tanah itu, penyediaan unsur haranya, ilmunya sudah ada di saya. Kemudian saya membuat sendiri obat dan pupuknya, tetapi tidak untuk dijual. Ya untuk sendiri. Iya, pakai sendiri. Ya. Kalau dijual kan butuh izin, butuh macam-macam banyak. Tapi kalau buat sendiri, pakai sendiri kan beda urusan. Tidak perlu izin itu Pak. Iya, dan nggak ada, beli di mana-mana nggak ada. Gitu. Saya membuat itu atas dasar analisa tanah. Tuh. Monggo apalagi Bapak? Kebetulan Pak Harun ini kan ada posisi di Klaten Pak, dia Pak. Gini Pak, saya asli Magelang, punya istri di Klaten. Oh gitu. Saya dulu itu banyak pengalamannya di petrokimia Gresik. Berarti Bapak pernah tinggal di Gresik ya Pak ya? Iya, di perumahan petrokimia Gresik. Iya. Pensiun tahun berapa Pak? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, iya. Masih anget. Iya, masih anget. Ya, masih inget semua sih. Iya, kalau soal ilmu membuat pupuk dan obat-obatan di pertanian, nggak usah cari orang lain. Kalau cari orang lain yang lebih pintar dari saya, banyak. Tetapi ujung-ujungnya paling tipu-tipu.
minta uang dulu, wani piro, nah gitu. Kalau Pak, boleh saya bertanya, Pak? iya. Lu silakan adik. Iya. Saya ingin tahu harga pasarnya yang Pak Harun dapat selama ini tuh berapa, Pak? Itu kan ada 3 tingkatan harganya. Yang tadi itu ya. Kalau yang basah itu 12.000 Per kilo ya, Pak? per kilo. Lalu untuk keripik Kalau dan tepung? bibit beda. Ya, harga bibit itu kan memilah-memilih. Jadi harganya tentu lebih mahal sedikit karena pilihan. Tidak semua barang bisa jadi bibit. Bisa jadi bibit tapi hasilnya beda. Kalau saya paham betul ini bakal jadi bibit yang bagus. Ini yang sedang-sedang saja. Nah gitu. Jangan sampai beli bibit dari internet, nggak kenal asal-usulnya. Gitu. Bibit yang banyak nanti di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus. Karena musim panen. Kalau musim panen itu kan banyak barangnya sehingga kita bisa memilah-memilih sepuas mungkin. Bulan Juni, Juli ya Pak ya? Juni, Juli, Agustus. Kalau boleh tahu Pak, sekarang ini untuk budidaya porang yang paling banyak di daerah mana Pak ya? Jawa Timur. Jawa Timur ya Pak ya? Iya. Oh, Jawa Timur itu berarti sentranya sekarang? Ya saat ini masih sentra, tapi ke depan kira-kira ada di luar Jawa, karena di luar Jawa itu kan lahannya luas sekali. Iya, lahannya luas sekali. Seperti Kalimantan, Sumatera itu masih banyak Pak. Iya. Saya pun disuruh datang untuk mengelola lahan 5.000 hektar di Kabupaten Dumpu. Dumpu ya. 5.000 hektar dari Dinas Kehutanan itu silahkan Pak dikelola. Nanti kalau sudah berhasil jangan lupa sama retribusi ke kami. Nah gitu. Sudah saya lihat itu sumber airnya, terus kultur tanahnya. Wah, tapi mengingat umur saya sudah segini, saya kayaknya berat untuk melangkah ke sana. Bapak lebih baik sebagai advisor aja Pak. Jadi bekerjanya bisa lewat internet gitu. Sebagai advisor aja Pak, nggak apa-apa Pak. Itu mungkin lebih banyak manfaatnya Pak. Kan bisa gitu, membantu banyak orang kalau lewat sebagai advisor. Tapi kira-kira Pak, ini saya di Magelang saja sudah besar kerjaannya. Kerjanya sudah besar ya. Hanya satu titik, hanya porang saja. Karena ada 4 cita-cita saya untuk porang ini di Magelang. 1, budidayanya. Budidayanya bisa melibatkan masyarakat luas. Saat ini petani kan masih pada tidur. Tanggal berapa, sekitar 10 hari yang lalu kami dipertemukan sama para petani porang di Kabupaten Magelang dan para ketua kelompoknya dan investornya. Saya ada di tengah-tengah. Sungguh luar biasa sambutan masyarakat ini, karena di saat-saat pandemi, di saat sulit-sulit ekonomi seperti sekarang ini, kok ada investor datang. Lah teknisnya saya disuruh membantu. Jadi sambutan masyarakat itu luar biasa, tetapi tidak hanya itu yang diharapkan, bukan sambutan, tetapi dukungan. Artinya kan keamanannya juga terjamin jika ada investor mendirikan pabrik di situ itu, dan masyarakat luas itu bisa langsung menjadi karyawannya, hanya bidangnya yang beda. Mereka bidang budidayanya bisa sambil di rumah, di depan rumah budidaya, nanti hasilnya dibeli oleh pabrik. Monggo Mbak, monggo adik, silakan tanya. Ya, satu lagi Pak, tentang penanaman di awal hujan itu gimana Pak? Saya pernah baca itu penanamannya kalau bisa di awal hujan. Ini terkait schedule ya mungkin nanti.